Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video ini saya akan menguraikan 3 tema dalam ilmu hadis, yaitu yang pertama adalah hadis masyhur, yang kedua hadis sahih li ghairi, dan yang ketiga hadis mu'allaq. Pembahasan ini penting untuk memahami kualitas dan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama adalah hadis masyhur. Pengertian dari hadis masyhur sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanad, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Ciri-ciri dari hadis masyhur sendiri adalah: yang pertama, jumlah perawinya lebih dari 2 orang, dan yang kedua, dikenal luas di kalangan ulama dan masyarakat. Yang ketiga, belum memenuhi syarat hadis mutawatir. Pembagian hadis masyhur antara lain: yang pertama, masyhur di kalangan ahli hadis, misalnya hadis tentang niat. Yang kedua, masyhur di kalangan ulama fikih, tetapi tidak dikenal luas oleh ahli hadis. Dan yang ketiga, masyhur di masyarakat umum, namun belum tentu sahih. Contoh dari hadis masyhur sendiri antara lain: seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Itu adalah salah satu contoh dari hadis masyhur. Kesimpulan dari hadis masyhur sendiri: hadis masyhur belum tentu sahih, karena kesahihannya tetap bergantung pada kualitas sanad dan perawi. Yang kedua adalah hadis sahih li ghairi. Pengertian dari hadis sahih li ghairi adalah hadis yang asalnya hasan, kemudian naik derajat atau tingkatan menjadi hadis sahih karena didukung oleh hadis lain yang sejenis. Proses naik derajat dari hadis sahih li ghairi adalah hadis tersebut memiliki kelemahan ringan. Yang kedua, diperkuat oleh sanad lain atau mutabaat atau syawahid. Yang ketiga, menjadi kuat dan bisa dijadikan hujah. Ciri-ciri hadis hasan li ghairi antara lain: yang pertama, tidak ada perawi yang tercela berat. Yang kedua, kelemahannya bisa tertutupi oleh jalur lain. Dan yang ketiga, diterima sebagai dalil hukum Islam. Contoh dari hadis hasan li ghairi: yang pertama adalah hadis tentang anjuran membaca basmalah sebelum beraktivitas, yang diriwayatkan melalui beberapa jalur sehingga menjadi sahih li ghairi. Kesimpulan dari yang saya jelaskan, hadis sahih li ghairi bernilai kuat dan dapat diamalkan meskipun tidak setinggi sahih li dzati. Hadis selanjutnya yang akan saya bahas adalah hadis mu'allaq. Pengertian dari hadis mu'allaq sendiri adalah hadis yang terputus sanadnya di awal, yaitu seorang atau lebih perawi dihilangkan dari awal sanad. Ciri-ciri hadis mu'allaq antara lain yaitu: yang pertama, tidak menyebutkan perawi lengkap. Biasanya diawali dengan lafaz seperti qala Rasulullah, yaitu tanpa sanad. Yang ketiga, banyak ditemukan dalam kitab Sahih Bukhari dalam bentuk ringkasan. Kedudukan hadis mutlak sendiri yaitu tidak otomatis dhaif, karena sebagian hadis mu'allaq memiliki sanad lengkap di kitab lain. Yang kedua, jika sanad lengkapnya sahih, maka hadisnya itu tetap sahih. Kesimpulan dari yang saya jelaskan, hadis mu'allaq perlu diteliti kembali sanad lengkapnya sebelum dijadikan hujah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa: yang pertama, hadis masyhur dikenal luas, tetapi kualitasnya beragam. Dan yang kedua, hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan yang menjadi kuat karena adanya penguat. Dan yang ketiga, hadis mu'allaq adalah hadis yang sanadnya terputus di awal dan perlu penelitian lanjut. Demikian penjelasan singkat mengenai 3 tema hadis tersebut.
Semoga dapat menambah pemahaman kita dalam ilmu hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.